bilang di depan rumah. Jadi kalau di dalam rumah tangga, jadi kalau dia mengajari disiplin, maka dia adalah contoh disiplin yang paling baik. Ya, real dia menyimpan kendaraannya di mana. Jadi kalau kendaraan urusan kendaraan real dia menyimpan kendaraannya di mana. Kita kemudian diajar begitu kendaraan sudah dipakai kita mesti cuci, disimpan baru kita bisa istirahatkan kendaraan itu. Aturannya dia karena kita sudah pakai. Dipastikan, jadi kalau kita meletakkan dipastikan bahwa dia bagus lagi untuk dipakai berikutnya. Jadi dia memberi teladan itu, dia tidak menyuruh kita bawa cuci motormu, enggak, dia mencuci motor. Jadi di rumah kami ada rangkaian prosesi bawa masuk rumah, kemudian kita semprot mobil, kita semprot rame-rame dengan beliau, kemudian disimpan di garasi. Jadi dia adalah teladan. Kalau dia mengatakan bahwa kita ini mesti melakoni lakon yang beragama itu, ya yang salat ya dia melakoni. Masih pagi sekali pukul 4 dia sudah duduk. Masih dia lakoni sampai sekarang. Dia sudah duduk bersila dan mengaji menunggu kita. Saya termasuk anak yang nakal Pak. Kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak mau. Ya, kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak mau. Ayah saya selalu menunggu. Ayah selalu menunggu untuk saya mau. Karena tidak akan dimulai salat itu kalau kita tidak lengkap. Dia mesti lengkap. Jadi saling menunggu. Saya lah yang selalu ditunggu karena saya dibandel. Bapak dan Ibu, kenapa saya selalu mengulang? Saya selalu menulis hampir semuanya. Detail proses yang saya lewati dengan ayah saya tulis. Kenapa? Karena rasa berdosa saya bahwa sepanjang proses yang saya lewati, saya lagi yang selalu menyusahkan beliau. Ini rasa permintaan maaf saya setelah besar bahwa yang mereka tekuni itu ternyata benar seperti itu yang dia katakan. Ya, coba Bapak, saya ini sangat berisiko sekali. Saya anak yang paling berisiko. Saya tidak pernah bisa berjalan lewat pintu Pak ketika kecil. Karena saya punya kemampuan untuk melentur. Jadi kalau dia cerita bahwa saya bisa olahraga, Bapak tidak bisa bayangkan dengan kondisi badan saya sekarang. Jadi dulu saya itu kalau berjalan saya koprol Pak. Bapak tahu ya, koprol saya salto. Ya, karena saya lentur. Ya, lentur. Jadi saya tidak perlu melewati pintu kalau saya keluar, saya lewat jendela. Karena rumah saya itu adalah rumah rampasan pera, maka jendela jelusinya itu tinggi kan, seperti pintu. Saya lewat situ, jadi kalau saya keluar saya lewat jendela. Apa kata ibu saya? Saya tidak pernah ditegur. Ibu saya cuma mengatakan begini, nak, yang lewat jendela itu cuma pencuri. Tapi memang saya peduli. Saya lewat jendela terus sampai saya puas. Ya. Apa yang ibu saya lakukan? Dia lakukan pertama, dia menanam tanaman di bawah jendela itu. Ya. Terus dia katakan begini, saya tidak mau tanaman saya rusak kalau kau meloncat. Tetapi memang saya peduli. Saya berusaha bagaimana meloncat, saya tidak kena. Tanaman saya teruncur jauh sekali begitu. Ya, saya cerita ini. Dan ibu saya sabar saja. Selama saya bisa lewati itu, ibu saya sabar saja. Jadi saya cerita bahwa mereka sabar. Sabar sekali. Seandainya dia tidak buruk, mungkin saya ini yang didera sepanjang hari Pak. Karena diberitahu hari ini, besok saya ulang lagi. Ya, tahu. Contoh sederhana, ya. Saya itu ibu saya selalu mendisiplinkan kita rapi. Karena dia pendidikan Belanda Pak, mesti rapi. Ya mesti pakai sepatu, ya kan begitu. Baju saya ada pita-pitanya Pak, rambut saya ada pita-pitanya, gitu. Dikasih pita-pita. Menjadi tugas rutin dia sisir saya. Kemudian rambut saya kan panjang Pak, dia juga panjang. Kita punya tradisi pemilik rambut panjang. Ibu saya rambutnya sampai di lantai. Kalau dia tidur dimaini kucing karena dia bergerak begitu, panjang sekali. Nah yang saya mau cerita ini, ibu saya karena menjaga kebersihan maka kita cuma boleh bermain hujan sesuai dengan aturannya. Ya, saya ada menulis di sini. Bermain hujan dengan aturannya. Tapi saya hidup dengan begitu ibu saya katakan tidak boleh, maka saya selalu mengatakan boleh. Itulah risikonya saya Pak, anak berisiko. Jadi kalau ibu saya tidak boleh begini-begini, pasti saya katakan saya boleh. Saya lah yang langgar itu pertama. Jadi karena tidak boleh, waktu itu kalau kita sekolah sampai siang kan Pak, siang itu ibu saya punya ilmu lagi bahwa kita mesti istirahat. Kalau capek di sekolah mesti tidur. Jadi tidur. Hujan di luar, kalau musim hujan maka saya melakukan pelanggaran sepanjang musim hujan itu. Karena tidak boleh main hujan. Apa yang saya lakukan? Jadi karena pintu rumah itu terkunci, maka yang membukakan kunci adalah dia. Ya. Saya kompromi. Karena dia punya hubungan yang dialogis bagus sama kami. Ya. Dia punya
prinsip yang kita sama-sama sepakati bahwa kebahagiaan itu adalah semua gerakan kita, proses yang kita bikin apa, kita dihukum apa, tak untuk kebahagiaan. Jadi kita percaya itu, saya sangat percaya kepada dia. Dia datang, terus saya kasih tahu, saya mau mandi hujan di luar. Masih kecil ini, masih berapa? Kelas 4 ya, kelas 3 SD ya. Saya mau mandi hujan di luar. Apa kata ayah saya? Mulailah, itu yang saya katakan, tidak ada proses yang dibuang di rumah saya. Ya, pasti dia akan katakan begini. Kau tahu aturannya? Tahu? Coba kau ulang. Tidak boleh mandi di hujan, kalau pulang pasti kena hukuman. Bagus. Sekarang kau mandi hujan. Tahu resikonya? Tahu. Apa selaras gitu? Apa seimbangnya risiko yang akan kau hadapi dengan yang kau lakukan? Coba pikir. Karena saya ingin sekali mandi hujan. Lebih saya bisa tanggung risiko, berani berbuat, berani tanggung jawab. Berani, saya katakan begitu. Dia buka Pak, dia buka pintu. Kunci itu dia buka. Baru dia persilakan, silahkan keluar menikmati pilihanmu. Betapa merdekanya saya keluar Pak, saya koprol. Saya koprol. Di depan rumah saya itu lapangan voli. Lapangan voli itu berhadapan dengan jendela rumah saya. Pintu utama adalah ayah saya di situ menonton saya. Apa yang saya lakukan? Saya tari balet hujan. Saya menari di bawah hujan itu. Saya koprol. Kalau selesai saya pulang. Saya dukung. Jadi begitu saya pulang, saya sudah berdiri. Saya mesti melewati prosesi hukuman itu. Kalau saya melalui proses hukuman itu, saya selalu balik mencari ayah saya. Jadi saya tulis di buku itu, saya cari ayah saya, bahwa di mana kau berada, kenapa kau tidak melindungi saya? Bukankah kau yang membuka itu? Kau terlibat juga menonton dari balik hujan saya. Kenapa tidak melindungi? Karena kami tahu persis bahwa kalau dia menolong saya, ibu saya itu patuh sekali sama suami. Ibu saya itu orangnya strong Pak, kuat, ya kan, sangat dominan, tetapi sangat patuh pada suami. Dia mencontohkan kami bahwa betapa kami harus patuh kepada suaminya, pada ayahnya. Tetapi ayah saya juga selalu mencontohkan betapa dia sangat menghargai ibu saya, sangat memuliakan. Jadi susah juga kami. Mesti ini setuju, baru ini setuju. Ini setuju, baru ini setuju. Ya kan begitu Pak. Jadi kalau saya melalui proses dihukum itu, ayah saya menonton. Saya tidak suka sikapnya itu. Dia membiarkan saya melalui pandang. Saya meminta, mana yang kau katakan bahwa kau menyayangiku, bagaimana kau tidak melindungi. Ya kan? Nanti setelah itu kemudian dia mengambil saya, kemudian memandikan saya dan diskusikan dalam ini. Kau rasa saudara pilihan yang kau pilih, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kemudian diteruskan bilang begini Pak, besok masih mau lagi. Apa jawab saya? Saya ini suka gengsian. Jadi saya bilang sama dia, besok saya ulang lagi. Saya ulang lagi besok main hujan. Jadi Bapak bisa bayangkan konflik yang terjadi antara saya cuma urusan hujan. Ya, cuma urusan hujan, belum yang lain. Nah, saya selalu mengatakan bahwa saya berbahagia bahwa orang tua saya adalah guru. Rumah saya kalau di teorinya Ki Hajar pertama dan utama. Kalau rumah saya selalu mengatakan rumah saya adalah madrasah pertama. Rumah saya jauh lebih bagus daripada sekolah yang orang bikin di luar. Ya. Siapa pengajarnya? Gurunya adalah ibu saya dengan ayah saya. Tidak ada proses yang dibuang Pak di rumah saya. Ya. Saya tidak tahu, nanti bisa ditanya. Dari kecil saya itu sudah diramal menjadi leader seperti yang Bapak Ibu lihat ini. Ya. Sehingga latihan saya lain. Latihan saya sepanjang hari. Kalau saya pulang dari sekolah, maka setelah kita makan malam, kan makan malam itu kita cerita, mesti dialog. Saya lah yang menguasai dialog itu. Apa kata ayah saya? Ada dia punya panggung. Sini, Teli, gantiin nama saya. Kok pidato di situ? Saya pidato Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini saya akan bercerita apa yang terjadi di sekolah tadi. Saya begitu, berpidato saya. Kalau tidak, saya cerita juga. Kalau saya luka bahwa saya di sekolah dibully tadi. Dan seterusnya saya pandai sekali berpidato. Kalau saya berpidato kemudian ayah saya bertepuk tangan, semua bertepuk tangan. Rupanya tepuk tangan itu yang membuat saya selalu bersemangat untuk pidato. Mana tahu saya bahwa setelah besar kemudian saya pidato di depan orang banyak tidak masalah lagi dan itu latihannya.
Ibu saya selalu mengatakan, kau belajar berpidato, dengar suara Mona perlahan-lahan, ucapkan baik demi baik, paragraf demi paragraf, gitu. Kau nanti akan berbicara di depan menteri, kau akan berbicara di depan presiden. Saya dulu waktu saya mengatakan begitu, saya katakan, mimpi apa jadi mimpi kali gitu ya. Ternyata betul, ketika saya kepala LPP Sulawesi Barat, kemudian itu terwujud. Saya menangis ketika itu, bahwa yang udah katakan ibu saya bahwa saya akan berbicara di depan presiden, saya akan berbicara di depan menteri. Ibu saya masih hidup, itu sudah terjadi. Ya kan, saya menangis sebelum saya pulang memeluk dia dan mengatakan, ternyata kau benar-benar pemimpin. Jadi ibu saya itu saya katakan juga dia pemimpi, Pak. Kenapa saya katakan dia pemimpi? Karena dia suka suruh kita mimpi masa depan. Jadi ini juga yang saya suka pada keluarga saya. Karena saya guru, saya suka katakan begini. Dari kecil saya sudah punya goal setting namanya. Saya diajar untuk merencanakan masa depan saya. Ya. Jadi saya bikin perencanaan masa depan. Saya mau jadi apa? Kemudian apa potensi yang saya miliki? Apa yang mesti saya lakukan? Ya kan? Mesti belajar rapor begini. Saya tulis bahwa rapor saya mesti bagus, saya naik kelas dengan bagus, saya dengan bagus. Kesehatan saya mesti, kesehatan ibu saya bilang kesehatan saya mesti terjaga, sehingga saya mesti berolahraga. Apalagi paripurna, kan dia selalu, kamu mesti jadi manusia paripurna. Apalagi berkesenian, membaca, baca sastra. Saya itu baca sastra, Pak, dari kecil. Jadi kalau dilihat saya bisa menulis ini, yang begini saya bisa tulis cuma seminggu. Saya duduk tenang, saya tulis seminggu. Kenapa? Kan terbiasa berkesenian, terbiasa membaca sastra, terbiasa begitu, ya kan? Untuk menjadi leader di ujung itu. Jadi saya sudah dari kecil diprogramkan berapa jam yang saya pakai, ibu saya katakan untuk mengejar mimpi saya. Ya. Jadi kalau saya bergerak misalnya pergi sekolah, tidak ada kita yang dipaksa pergi ke sekolah, karena kita selalu katakan, saya mengejar masa depan saya bekerja untuk masa depan saya, begitu cara yang dikeluarkan. Ada slogannya, Pak, yang dia selalu teriakkan ibu saya. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan masa depan. Artinya dia tidak boleh ganggu. Ya, saya tarik motor saya, kemudian saya berolahraga. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan masa depan. Sebaliknya ya saya ada juga slogannya. Slogannya begini, pekerjaan ini adalah pekerjaan pendidikan. Ya, jadi kalau saya kemudian waktu kecil saya dilatih keras, Pak. Ibu saya selalu mengatakan, saya melatih kau keras karena ya ini keras. Ya, ini keras. Apa buat kerasnya? Dengan saya dibangunkan pukul 5, kemudian saya diberi tanggung jawab tepat 6:30 saya mesti berangkat ke sekolah dengan banyak tanggung jawab. Tanggung jawab pertama, saya diberi tanggung jawab membersihkan rumah itu. Ya, membersihkan rumah saya kerja, ngepel saya kerja, mengelap saya kerja. Jadi saya tahu persis lah bekerja dengan baik. Ya. Setelah itu saya menyiram bunga. Ibu saya itu punya halaman yang luas. Dia menanam bunga, banyak jenis bunganya. Dengan waktu yang sempit, udara yang dingin, air yang susah, kemudian belakang Pak ditimba. Saya mesti mengangkat, ya mengangkat ember itu. Embernya saya masih ingat sampai sekarang. Embernya itu ember aluminium yang bunyi. Ya, tak kalau diangkat. Kalau saya berdiri ketika kecil itu lebih panjang, kayak anunya itu dengan tangan saya, dia sudah sampai di tanah. Tetapi saya mesti kerja itu, mesti melakoni. Saya capek, kan itu saya capek mesti bola balik, menimba, kemudian menyiram, saya tendang ember itu. Saya mesti dengan disi-disinya saya tendang dan saya katakan, saya tidak mau kerja ini lagi. Duduk, saya mogok. Ya, apa katanya ayah saya, dia datang, kau salah nak. Gitu. Saya mengulangi, saya tidak menambah. Kau salah nak. Pekerjaan ini adalah pekerjaan pendidikan. Yang dikatakan pekerjaan pendidikan, kau mesti lakukan sendiri. Karena kau mesti berproses. Kalau cuma ini hanya ingin disiram, kita punya pelayan di belakang. Di rumah saya lebih banyak pelayan daripada penghuni, Pak. Ada Pak Muhammadan, ada Pak Adusa, ada mereka berdua. Ada Hasna, ada. Kalau cuma menyiram, sebentar saja, saya suruh dia menyiram, selesai. Tetapi bukan itu yang kita inginkan. Saya mau buka ini memelihara, karena ini adalah pekerjaan. Dengan memelihara, kau menghafal
nama bunga ini dengan memelihara. Kau bekerja sebagai periset, kau tahu kapan disiram dia cukup, kapan tidak cukup. Kau tahu bahwa matahari aku seberapa banyak matahari diperlukan. Ini makhluk hidup. Ya, yang ketahuan kalau kau memperlakukan dia tidak benar, dia akan mati. Pekerjaan mesti Ananda sendiri yang kerja. Bukankah Ananda ingin menjadi manusia purna? Gitu ceritanya. Jadi ada pekerjaan pendidikan. Kalau kita berjalan, ada pekerjaan namanya perjalanan pendidikan. Dia langsung teriakan, perjalanan ini perjalanan pendidikan. Berarti kita mesti berproses pendidikan. Berproses pendidikan itu Pak, membawa barang sendiri, tidak dilayani, membawa tiket kita sendiri, ya kan? Melapor sendiri di hotel. Karena ini perjalanan pendidikan, tidak boleh ada yang ditolong. Kalau kita tamasa, maka tamasa pendidikan. Membawa barang kita sendiri, membawa barang kita, karena semua orang mau bertamasa. Ya kan? Nah itu suasana rumah saya, semua diatur. Masa depan pun diatur. Karena masa depan diatur, maka banyak hal-hal yang ibu saya tambah. Dia tambahlah bahwa kita ini mesti tahu berkompetisi. Karena hidup ini perjuangan. Harus menang, di mana-mana kita berkompetisi. Karena saya itu menjadi leader, dia mengatakan begini, kau mulai di mana-mana kau pemimpin regu, di mana di kelas kau ketua kelas, begitu Pak. Ya. Kalau pulang itu kita demikianlah yang saya mau sampaikan, sehingga buku ini sebenarnya bercerita banyak, ya, bercerita banyak tentang interaksi itu. Di dalam ini ada interaksi yang begini. Saya pernah menggugat ayah saya karena saya tidak cantik. Kenapa aku tidak dilahirkan cantik ayah? Ada di dalam buku ini. Ya, ceritanya kenapa? Karena saya menganggap kalau itu tidak tepat ayah saya tangani, maka saya tentu tidak bisa menerima kondisi saya. Ya, mungkin saya tidak sepercaya diri ini di dalam menjalani hidup. Jadi kejadiannya di dalam kelas itu saya sementara meraut pensil saya terjatuh karena guru saya sudah mau mengajar, terjatuh, bergulir. Meja kursi saya adalah bangku, tidak bisa saya masuk ke dalamnya. Bersambung meja itu dengan tempat duduknya, bangku saya tidak bisa meraihnya. Ya kan? Saya minta kepada teman saya bahwa minta tolong diambilkan pensil saya, dia tidak mau menolong. Kenapa itu kemudian menjadi hal yang istimewa untuk saya? Karena di rumah saya tidak ada orang yang mengatakan tidak kepada saya. Baru kali itu saya menemukan bahwa orang boleh menolak ternyata permintaan saya. Gak mau teman saya lakukan itu, ya kan? Jadi saya terenyak. Saya memperhatikan kondisi. Kenapa dia tidak mau? Apakah karena dia tidak mendengar yang saya katakan? Saya mengulang, tetap dia tidak mau. Dia pasang foto saja, ya kan? Kemudian terjadi kejadian berikutnya. Jadi karena dia tidak mau, saya berusaha mengambil. Saya perlihatkan kalau saya bisa mengambil. Jadi saya juga punya pengalaman bahwa kalau kita ditolak maka harga diri itu naik. Ya, saya mengambil pensil Seneca, tetapi ada kejadian kedua yang terjadi. Teman saya yang di samping saya itu jatuh pensilnya dan dia dengan spontan mengambil. Jadi saya teringat, saya melihat apa yang salah. Kenapa di situ mau, kenapa di sini tidak mau? Ya kan? Saya lihat, ternyata dia cantik. Dia cantik, ya kan? Terus saya ternyata ada daya tarik lain. Selama ini ibu saya tidak pernah mengajari saya bagaimana untuk kelihatan cantik dan menarik. Ya kan? Cuma diajar sekolah beradab, tertib, tidak pernah diajar bahwa salah satu daya tarik itu adalah cantik. Saya lihat cantik. Saya perhatikan si cantik itu sepanjang hari saya observasi. Saya temukan bahwa semua orang mau melakukan apa saja untuk dia. Kita ngantri untuk dulu snack itu Pak, kita punya jajanan itu kan digoreng. Kita ngantri pegang piring black, ya piring black itu. Nah, urutan itu dan piring black yang kita pegang. Ternyata ketika si cantik datang itu sebenarnya dia sudah selesai, tapi dia menyerahkan haknya itu kepada si cantik, kemudian dia ambil kembali teman laki-laki saya itu. Saya temukan ternyata si cantik itu menemukan banyak fasilitas ya, banyak kemudahan. Dia bermain tali, loncatannya juga lebih bagus loncatan saya, tapi kok selalu orang semangati dia. Saya pulang, saya buka. Mesti ada yang bertanggung jawab. Saya pulang, saya buka ayah saya. Ya, ayah saya makan. Ketika makan, lama sekali saya tunggu. Karena saya sudah mau katakan bahwa kenapa saya tidak dilahirkan cantik. Dan saya buka. Nah, diskusi itu saya tulis. Kenapa saya tidak dilahirkan cantik ayah? Ayah saya katakan begini, apa yang terjadi? Saya bilang begini. Jadi saya menceritakan kondisi itu dengan perbandingan yang jomplang. Saya katakan begini.
Tahu tidak, saya di sekolah, saya ada di samping Facebook teman saya itu. Di sampingnya berjalan bersama, saya merasa bahwa saya ini bebek burung rupa. Kemudian dia seperti putri-putri saya berjalan di samping saya. Kenapa kau tidak lahirkan saya cantik, ayah? Apa kata ayah? Ini kau salah, nah. Kau tahu, jadi kau tahu yang orang curiga, kau tahu bahwa pesona itulah yang namanya daya tarik fisik. Saya nggak tahu. Itu adalah daya tarik fisik, dan kau tahu daya tarik fisik adalah daya tarik yang paling rendah levelnya di dunia ini. Kata ayahnya, caranya memberi caranya. Dan kau tahu ayahmu ini juga tidak termasuk yang tertarik dengan daya pesona fisik. Mau tahu kau punya daya tarik di mana? Ya, jadi permainan suara ayah saya. Ya kan? Bisa tanya kembali dia. Sini. Saya beritahu daya tarikmu di mana, masuklah saya, karena dia ini guru besar sekali Pak. Gagah, karena dia pelatih militer kan, guru olahraga militer. Masuk saya di dalam pelukannya, dia bisik begini. Daya tarikmu itu ada pada dirimu, pada kecerdasanmu. Jadi saya bingung melihatnya, dia jadi beda atmosfernya. Apa kata ayah saya? Percaya saya ini ayahmu yang melahirkan kau, yang meminta kepada Tuhan ketika kau lahir. Kau tahu doa saya, ya Allah berilah saya anak yang cerdas dan berakhlak mulia, dan kau akan bertumbuh menjadi wanita yang cerdas. Kau tahu nah, ayahmu ini adalah ukuran kan ya. Ayah saya tahu bahwa saya sangat menghargai dia. Ya, dia katakan kau tahu nah, ayahmu ini adalah lelaki yang sangat terpesona dengan wanita yang cerdas. Bapak tahu mulai hari itu saya pelihara yang namanya kecerdasan, karena saya tahu bahwa daya tarik saya ada pada kepintaran saya. Itulah bina anaknya saya. Saya tidak pernah merasa minder di mana-mana dengan hidung yang pesek ini, dengan badan yang gendut ini, karena saya tahu bahwa jika saya kemudian bisa bercerita, bisa menyampaikan gagasan saya, maka daya tarik saya itu ada pada kecerdasan saya. Pandai. Jadi kalau Bapak sebenarnya mau tahu persis, buku saya ini berseri. Saya keluarkan semua serinya tentang ayah saya. Ada lagi cerita saya, ya. Saya itu tidak tahu membaca Pak. Jadi ibu kampus ini punya riwayat buta huruf. Sampai kelas 3 SD saya tidak tahu membaca. Kenapa? Karena dulu itu kalau guru kita mengajar membaca cuma disuruh mengulang-ulang satu paragraf. Satu paragraf itu ini Budi, bukan Budi juga. Ini Tuti, ini Amir, ya kan? Ini Budi, Ibu Budi yang zaman sekarang Pak, waktu zaman saya Amir. Amir Tuti tokohnya. Orang membacanya itu Amir dengan Tuti tokohnya. Saya tidak tahu membaca. Karena guru saya itu cuma membaca satu paragraf, saya sudah hafal. Ya, ketahuan kelas 3 SD kemudian saya tidak tahu membaca. Ibu saya sudah marah-marah. Marah ibu saya. Dia merasa malu. Ini anak yang buta huruf. Tapi ayah saya menyelesaikan dengan baik. Caranya bagaimana dia panggil saya? Dia tanya begini. Saya ada menulis apa yang bisa baca. Di kelas itu ada berapa orang? Nah, saya menyebutkan. Ada berapa orang yang pandai menulis? Berapa orang yang pandai membaca? Saya katakan semua pandai membaca. Ketika saya katakan itu, saya rasa jadi pengalaman hidup saya, ternyata kalau kita merasa getir itu, kalau kita telan air liur, getir Pak. Jadi kalau kita tertekan itu, kita menelan air liur, getir. Waktu itu saya punya pengalaman, ternyata kalau kita telan air liur, kalau kita tertekan, getir. Saya merasa air liur saya itu pahit, getir. Ketika saya katakan itu, bahwa semua sudah pandai membaca, hanya ada satu seperti saya di kelas itu. Terus saya katakan, benar cuma ada satu anak-anak seperti kau di kelas. Cuma ada satu seperti saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa ayah saya itu berdiri dengan spontan, dengan semua kebanggaan yang dimiliki, dan dia memeluk saya. Dia katakan, luar biasa nak, hal ini membuat saya bangga. Ternyata di kelasmu yang sebanyak itu cuma ada anak satu seperti kau. Betapa istimewanya kau, pandai menghafal. Jadi ayah saya mengubah kata tidak tahu membaca buta huruf itu menjadi pandai menghafal. Luar biasa kau nak, kau pandai menghafal. Terus dia katakan bahwa siapa di kelasmu, kau tahu kan di kelasmu anak yang terbelakang? Saya bisa menyebut, karena saya bagus matematika Pak, bagus berhitungnya.
Saya menyebut kata ayah saya. Jadi diskusinya ayah saya meneruskan, apakah dia pandai membaca? Saya katakan pandai membaca. Ayah saya meneruskan, itu artinya membaca itu adalah pekerjaan yang paling mudah. Anak terlemah di kelas pun mampu melakukan. Seperti kau tidak ada anak-anak di kelas. Seperti kau itu punya bakat yang istimewa. Karena pandai menghafal. Dia teruskan bahwa dia meneruskan begini. Semua pekerjaan, jadi saya pegang sampai sekarang prinsip, semua pekerjaan itu ada selahnya, ya, ada rahasianya. Mari saya ajar kau rahasianya membaca. Karena saya kemudian diperlakukan istimewa seminggu. Saya sudah pandai membaca. Cerita baiknya,